Halo pemirsa, tentunya masih ingat dong dengan saya Seki the Black Magician. Dan mungkin di antara Anda ada yang penasaran nih, bertanya-tanya nih, seperti apa sih sosok kameramen kita yang selama ini. Mungkin coba kedengaran suaranya aja ya, mungkin Anda cuma dengar dari suaranya aja, atau ya karena tugasnya biasanya megangin kamera jadi nggak muncul di acara gitu. Tapi ya inilah tim Kadabra Misteri ya, saya Seki the Black Magician, dan ini adalah Hai, saya Anggita Lesmana dan saya adalah kameramen di channel Kadabra Misteri dan saya player content creator di Kadabra Gaming. Jadi Kadabra itu dua-duanya channelnya kita bikin ya Bang Seki ya. Kadabra Gaming tuh kita Kadabra Gaming dan Kadabra Misteri itu channel kita bikin berdua. Yang satu memang untuk game, yang satu untuk misteri. Dan Kadabra Misteri itu emang kita bikin khusus untuk ekspedisi seperti ini. Dan kali ini kita lagi mengunjungi Gua Gudawang. Ya, Gua Gudawang ya. Sebetulnya awalnya kenapa sih saya milih untuk mengunjungi tempat ini ya, Gua Gudawang. Jadi karena saya mau coba eksplorasi tempat yang agak jauh gitu loh dari tempat tinggal saya ya. Dan pada saat saya coba browsing untuk di wilayah yang agak jauh tapi masih kisaran tempat saya juga sih sebetulnya. Itu nama ini yang muncul. Jadi pada saat saya coba browsing tempat misteri gitu, ternyata gua ini yang muncul. Nah, gua ini muncul paling atas. Lalu karena saya juga baru tahu kalau di daerah Banten ternyata masih ada wisata gua gitu loh. Saya juga baru tahu nih. Jadi karena penasaran akhirnya ya udah saya coba datang ke sini. Apalagi dari berita yang saya baca ya waktu saya browsing itu, ini gua masih misteri karena kemunculannya itu katanya itu masih baru. Tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. Sekitar 2017 ya. 2017 kayaknya. 2018. Jadi baru belum lama lah. Betul. Tempatnya belum lama. Jadi karena itu kita tertarik untuk mengunjungi tempat ini gitu loh. Dan seperti yang tadi sempat saya jelaskan ya di video sebelumnya, sebetulnya gua yang ada di sini totalnya semua ada 12. Tapi saat ini yang baru tiga yang sudah bisa dikunjungi. Betul. Dan itu pun di gua yang terakhir tadi, gua si Pahang, itu kita nggak bisa dalam-dalam masuknya. Iya betul, karena kita nggak bisa dalam-dalam. Kata yang jaga di sini itu untuk gua yang terakhir itu memang karena letaknya dia paling bawah ya, jadi sebenarnya gua ini tuh sebenarnya nyambung pemirsa. Jadi ya, gua yang satu sama lain ya semuanya sebenarnya nyambung. Tapi karena ada titik di mana di dalam gua itu nggak bisa ditembus, nggak bisa dilewati, makanya pintu masuknya terbagi ke beberapa titik gitu. Iya. Terus juga kalau misalnya disambung juga oksigen kitanya yang kurang di dalam. Betul. Untuk mengunjungi gua ini di dalam itu kita hanya dikasih waktu maksimal 30 menit pemirsa. Iya. Tapi kalau misalnya Anda datang di sini rombongan di atas 10 orang, itu Anda hanya punya waktu sekitar 20 menit. Karena kenapa? Tipisnya oksigen di dalam gua tadi. Dan Makanya 20-30 menit itu maksimal. Jadi jangan sampai 30 menit gitu ya, Bang ya. betul. Karena tadi kita aja di sana baru 15 menit kita udah kelelahan ya, maksudnya oksigen udah nggak ini, iya, udah jelas kemana. udah terasa sesak gitu loh. Ya, dada tuh udah, napas tuh udah ini banget. Iya, susah. betul. Tapi kalau secara keseluruhan tempat ini kalau saya bilang bagus ya Bang Andi Bagus ya. banget. Saya mungkin kasih nilai cukup tinggi lah untuk ini. Jadi tempat ini. Dan itu juga penjaganya ramah banget ya Bang. iya betul. Penjaga. Penjaganya sangat friendly, dan untuk tiket masuknya juga bisa dibilang murah ya untuk tempat seperti ini tadi ya. Cuma 8.000 tadi. 8.000 per orang. Berdua. Tapi kalau misalnya kalau nanti pas Anda kesini belum naik ya, ini waktu pas kunjungan saya nih di bulan Januari 2020 itu harganya 8.000 per orang. Tapi kalau dilihat dari tempat yang begini luas, ya cukup worth it sih. Cuma memang di sini tidak ada yang jual makanan, tapi kalau untuk minuman sih ada di pintu masuk.
Dan pesan saya kalau misalnya Anda mau berkunjung ke sini, bawa obat serangga yang banyak karena Obat nyamuk rawatnya, ya nyamuk rawatnya banyak sekali itu di bawah. Apalagi di gua terakhir, gua Sipahang itu, ya luar biasa. Begitu masuk ke bawah aja itu kita udah dikerubuni nyamuk. Betul. Tapi kalau untuk dari segi overallnya, untuk Anda yang suka dengan caving, ya kalau suka dengan traveling dengan tema caving, ya ini sangat recommended sih karena masih alami kalau saya bilang seperti itu. Cuma memang ya cukup melelahkan juga ya karena naik turunnya lumayan jauh. Apalagi yang gua Sipahang itu, aduh, turunnya tuh lama banget. Betul. 10 menit kali ada ya. Ada untuk perjalanan ke sananya karena 10 menit. untuk perjalanan ke sana aja kita tadi 300 meter ya kalau nggak salah ya ini. 300 meter. Belum ke guanya. Tapi sayangnya kita ke guanya tuh nggak bisa lama tadi di situ. Iya betul karena seminggu atau 2 minggu yang lalu tempat ini habis kerendam banjir sih pemirsa. Jadi dari awal juga memang si penjaganya juga berpesan untuk gua yang terakhir tadi Sipahang tadi memang ya, jangan masuk terlalu dalam karena kondisi tanahnya masih belum stabil, masih berbahaya. Tadi aja saya sempat ambles di tanahnya tuh sampai hampir semata kaki ya. Jadi kalau diteruskan mungkin sendal tuh kerendam. Sendal tuh kerendam tanah. Jadi karena ya untuk alasan safety kita nggak bisa terobos lebih jauh. Lalu tadi gua yang kedua juga sebetulnya bagus, cuma itu sebetulnya untuk kalinya sebetulnya masih bisa dilewatin itu pemirsa. Iya, jadi masih bisa masuk ke dalam lagi. Jadi itu paling ujung dari kali itu tadi kalau kata yang jaganya itu ketinggiannya bisa sampai sedada gitu. Tapi kalau yang tadi kita lihat itu sih masih setengah meter sih, jadi masih semata kaki. Jadi kalau misalnya memang Anda ingin menjelajah ke sini dan coba lebih jauh, ya saran saya ya mungkin pakai celana pendek atau kalau enggak ya siap-siap untuk basah-basahan aja sih sebetulnya. Siapin pakaian ganti juga. Ya, kalau emang niat untuk basah-basahan ya pakai pakaian yang siap untuk basah-basahan. Jadi jangan pakai baju rapi basah-basahan itu nggak enak. Tadi kita juga ngerasain kurang enak tuh. Iya betul. Ya karena memang kita datang ke sini hanya untuk mengeksplor ya, bukan untuk berenang atau basah-basahan. Jadi memang kita tidak bisa meliput lebih jauh tadi ke tempat yang basah-basahan tadi gitu. Tapi yang paling enak tuh bukan enak ya, bisa dibilang paling berkesan tuh yang gua pertama itu yang kelelawarnya berjibun. Kelelawarnya banyak banget. Betul. Yang pertama itu kelelawarnya sampai dia itu mau kayak mau nabrak kita gitu loh. Tapi udah depan muka persis tuh kelelawarnya. Itu seru juga sih gitu. Ini saya sempat mikir ini kelelawar penghisap darah bukan ya gitu. Saya udah di film-film. saya nggak takut yang namanya hantu gitu karena memang saya nggak percaya dengan hantu atau apa. Ya, tapi kalau ketemu kayak kelelawar kayak begitu, yang hewan-hewan kayak begitu ya saya takut juga. Kalau yang saya malah lebih takut sama yang kayak begituan gitu loh. Kuatinnya kalau itu kelelawar penghisap darah atau mungkin dia nyerang atau gimana, ya kita bingung juga sih gitu. Tapi memang untuk gua yang pertama tadi memang pendek ya, kalau dari segi kedalamannya dia hanya sekitar 30 meter. Kedalamannya hanya 30 meter, jadi memang hanya sampai situ aja. Tapi meskipun cuma 30 meter, menurut saya pribadi itu paling berkesan banget. Iya. Kesan paling mantep lah istilahnya. Karena kita bisa nyampe ujung gitu. Nyampe ujung. Kalau yang dua itu nggak puas. Kenapa? Karena napas kita juga udah mulai habis. Betul. Terus waktunya juga terbatas. Kalau di gua yang kedua tadi kayaknya waktu 30 menit itu kita harus gerak cepat ya. Karena kalau dari awal pintu masuknya aja itu tangganya udah curam sekali gitu loh. Untuk kalau dilihat tadi ya itu tangganya udah. Jadi kalau misalnya kita mau ke bawah sana lewat tangga itu aja itu kita kalau mau lari di situ juga sulit karena licin. Iya. Ditambah langit-langitnya itu terlalu rendah gitu. Yang ada bisa kepentok gitu. Jadi begitu nyampe harus ada spare waktu untuk pulang minimal 10 menit lah. Betul. Jadi ya kalau misalnya nanti Anda mau berkunjung di sini ya silakan dipersiapkan terutama fisiknya sama ya tentunya kalau misalnya memang ingin basah-basahan ya silakan bawa pakaian ganti. Dan di sini juga tadi ada tim penolongnya juga di sini. Kalau misalnya teman kalian ketika masuk gua
gua terus tiba-tiba kehabisan napas atau jatuh dan nggak memungkinkan lagi untuk keluar, kalian bisa langsung keluar minta pertolongan ke tim penjaga di gua di Dawang ini. Mereka pasti akan ngebantu kalian, atau warga sekitar juga pasti akan bantu kalian. Iya, karena di sini memang biarpun tempatnya jauh dari pusat kota, dari keramaian, tapi masih ada rumah warga juga di wilayah ini. Jadi kalaupun misalnya, jadi Anda nggak perlu khawatir kalau seandainya nanti terjebak di gua. Misalnya salah satu dari Anda bisa, yang penting salah satu dari Anda bisa keluar dulu dari gua untuk meminta pertolongan di sini sangat mudah sih, karena penjaganya sendiri, terus juga untuk lifeguardnya sendiri juga mereka standby berkeliling di wilayah ini sih. Jadi kalau misalnya ada teman kalian di sini jatuh udah nggak bisa keluar, jangan coba angkat sendiri atau berdua sama teman kalian, jangan. Udah keluar dulu aja, minta bantuan lifeguard. Nanti mungkin lifeguard akan dengan timnya akan bersama warga juga bantu kalian untuk angkat teman kalian yang udah nggak sanggup di bawah. Nah itu kurang lebih seperti itu ya Bang Zeki. Oke. Ya, jadi seperti itu review kami untuk di perjalanan kali ini. Saya pribadi juga sangat, ya saya merekomendasikan tempat ini sih. Tapi ya kembali lagi tadi, mungkin untuk Anda yang memang punya fisik kuat dan Anda suka dengan tempat wisata gua, dan ya saya tidak menyarankan untuk yang klaustrofobia ya, yang takut dengan ruangan sempit. Iya. Saya sangat tidak menyarankan karena memang tidak nyaman gitu, karena Nggak nyaman. sangat tidak Nggak bisa nyaman. keluar. Betul, tapi untuk Anda yang suka petualangan ini sangat rekomendasi. Kalau untuk tempatnya, lokasinya di mana, mungkin nanti kita akan cantumkan di deskripsi ya, Bang Anggi ya. Jadi kita akan nanti kita cantumin untuk tempatnya, untuk lokasinya. Jadi ya untuk yang Anda yang tinggal di daerah Tangerang sih mungkin nggak terlalu jauh, atau Tangerang Selatan, karena ini masih Jakarta juga sebenarnya nggak terlalu jauh ya, dari Jakarta mungkin Ya, sekitar 40-50 kiloan lah. ya sekitar maksimal 2 jam kalau dari Jakarta. Ya, maksimal 1,5 jam sampai 2 jam. Mungkin bisa dibilang ini gua terdekat kali ya dari Tangerang atau Jakarta kali ya. Iya, betul. Karena ya ini search paling atas gitu loh pada saat saya mencari tempat misteri atau search tentang gudang tentang gua, ya inilah yang pertama kali muncul. Dan mungkin di sekitar ini juga sebenarnya masih banyak gua-gua lagi di belakang, cuma kita masih belum coba explore lagi mungkin di tempat berikutnya. Betul. Baik, mungkin sekian saja petualangan dari saya kali ini. Saya Seki The Black Magician. Saya Anggita Lesmana. Terima kasih. Ya.